sekali saya Urida Marianti bisa hadir menjumpai Anda dalam Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo yang disiarkan melalui channel YouTube Kulon Progo TV. Luar biasa sekali hari ini, semoga kabar baik untuk Anda semuanya di masa-masa yang mungkin masih cukup membingungkan untuk Anda atau mungkin masih penuh semangat, masih hangat di sekitar Anda, masih dengan nuansa pemilu. Pemirsa, kita akan bahas juga terkait pemilu hari ini. Dan luar biasanya kita sudah bersama dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo, Pak Budi Hartono. Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada juga Pak Wahib Jamil, Kepala Kantor Kementerian Agama Kulon Progo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya Mbak Uli. Amin. Ya, terima kasih sudah hadir di podcast Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Dan tema utama kita adalah merajut keutuhan bangsa. Kita tahu pemirsa, beberapa waktu lalu kita sudah menggunakan hak suara kita dalam pemungutan suara pemilihan umum pada tanggal 14 Februari lalu. Dan saat ini masih juga berlangsung baik itu proses rekapitulasi penghitungan suara dan juga tahapan-tahapan berikutnya. Namun bagaimana kondisi kemudian di tingkat masyarakat terkait pasca pemungutan suara ini, kita akan coba cek dulu nih ke Pak Budi Hartono. Pak Budi Hartono, kondisi di masyarakat kalau kemarin pas kampanye sebelum pemungutan suara atau bahkan masih di pemungutan suara ini kayaknya saling panas lah ya suasananya. Kalau sejauh ini setelah pemungutan suara Kulon Progo seperti apa, Pak? Terima kasih Mbak Wuri. Jadi dapat saya sampaikan kalau kemudian memang fenomena antara secara nasional maupun lokal tentunya akan berbeda. Ya. Jadi secara umum bahwa pelaksanaan pemungutan itu dapat saya sampaikan secara umum dapat berjalan dengan lancar, aman ya, dan terkendali. Demikian juga dalam proses hitung ya. Proses hitungnya di tingkat TPS itu dapat berjalan dengan lancar secara umum, dan kemudian di hari-hari ini masih dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK. Jadi kalau saya membandingkan Mbak Wuri, bagaimana dengan fenomena yang kemudian beredar di media massa maupun media sosial, khususnya di tingkat nasional ya, tentu akan berbeda. Jadi kalau di tingkat ini realita di lapangan di Kulon saja. Progo gitu ya. Jadi kalau di nasional mungkin yang diributkan adalah hasil dari Pilpres. Tapi kalau di tingkat kabupaten, ini yang ditunggu-tunggu itu adalah hitungan untuk yang caleg untuk tingkat kabupaten saja. Jadi itu bedanya fenomenanya seperti itu. Jadi yang dinanti-nanti malah itu. Karena skopnya akan lebih kecil dan dekat juga dengan lebih dekat. Itu yang saya tangkap ke sana, sehingga yang membuat dakdikduk para caleg adalah penghitungan kepastian nanti di yang tingkat kabupaten. Kalau untuk pemilihan presiden, DPD, DPR RI itu hampir di pembicaraan di masyarakat tingkat manapun di sini masih hanya sebagai sebuah aja. Benar, tapi yang agak hangat pembicaraan itu adalah justru yang di tingkat dapil ya, tingkat kabupaten. Itu Pak Budi. Iya, dan tapi ini masyarakat karena memang masih menunggu gitu ya Pak ya, tapi tetap damai, tetap bisa saling menghormati atau seperti apa ya Pak Kulon Progo. Jadi ini menjadi hal yang yang bisa kita kupas lebih lanjut lagi ya. Ya, dan secara umum saya mengatakan inilah tingkat demokrasi kita. Bahwa di masyarakat ini terkait dengan pegang teguh keparpolan ya, kepartaian itu ya mungkin tetap ada, tapi kemudian lebih pada posisi menjaga secara bersama-sama. Saya bukan menampik kemudian ideologinya kepada partai itu rendah, tidak, tapi kemudian lebih mengutamakan suasana secara umum saja. Sehingga mungkin fenomena ini secara nasional juga seperti itu. Jadi ketika ada sedikit permasalahan antar partai pun mereka juga ini wonge dhewe. Artinya itu dipahami ke sana. Tidak kemudian sampai heroik untuk horeg untuk mempertahankan sebuah pandangan terkait dengan
partai itu. Iya. Saya memahaminya seperti itu. Jadi sejauh ini untuk Kulon Progo mungkin masih dalam tataran yang terkendali gitu ya Iya. Pak ya. Biarpun mungkin tetap masih menunggu hasil, masih bersaing, tapi Iya. semuanya dilakukan secara fair dan tetap menjadikan damai antar warga ini Iya, yang utama iya. begitu ya. Kalau Pak Wahib Jamil, Pak Wahib mungkin dari pelaksanaan pemungutan suara di Kulon Progo ini juga partisipasi pemilih dari KPU kemarin menyatakan secara sampling ini 92% ke partisipasi pemilih. Menurut Pak Wahib Jamil mungkin kondisinya seperti apa? Partisipasi masyarakat cukup lumayan, terus juga mungkin masukan dari para tokoh agama mungkin ke Pak Wahib, kondisi di lapangan seperti apa Pak? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Uri. Jadi kita memahami bahwa masyarakat Kulon Progo itu adalah masyarakat yang berbudaya, memegang teguh nilai-nilai budaya kemataraman. Dalam hal ini adalah khas Ngayogyakarta. Artinya sikap untuk taat kepada pimpinan, taat kepada negara, taat kepada pemerintah itu menjadi salah satu bagian yang sudah terinternalisasi dalam setiap warga masyarakat di Kulon Progo. Sehingga partisipasi dalam pelaksanaan pemilu ini menjadi bagian terpenting dalam kehidupan bernegara yang sudah diyakini oleh seluruh warga masyarakat. Sehingga hal ini merupakan satu hal yang sangat positif dan kita sangat memberikan apresiasi kepada seluruh warga masyarakat dalam partisipasinya di pemilu tahun 2024 ini. Tentu hal tersebut juga dilandasi dari nilai-nilai religius yang ada dari semua pihak apapun agamanya. Mereka juga senantiasa untuk selalu mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, keindonesiaan ini menjadi salah satu tujuan utamanya. Nah, sehingga dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024, alhamdulillah kami sangat memberikan apresiasi pada warga masyarakat. Tidak muncul lagi persoalan-persoalan agama itu menjadi bagian dalam rangka untuk menyampaikan visi misi dan berbagai aspek-aspek yang lain untuk meraih sebuah kemenangan. Mungkin kalau kita mengevaluasi sangat berbeda dengan pemilu periode yang lalu Pak Budi ya. 2019. Jadi ya 2019 sehingga tahun ini persoalan-persoalan yang terkait dengan sentimen keagamaan ini relatif sangat-sangat terkendali dan tidak dimunculkan untuk meraih sebuah kemenangan. Walaupun mungkin di persoalan-persoalan penyampaian visi ideologi tentu masing-masing baik mulai dari Pilpres, kemudian DPR RI, DPD, DPRD provinsi, kemudian sampai di kabupaten pun untuk penyampaian visi misi tentu ada, tetapi dalam persoalan mengedepankan aspek keagamaan yang nantinya akan memecah belah ini relatif lebih bisa dikendalikan, bisa terkendali gitu Mbak. Iya, jadi mungkin ibaratnya politik identitasnya udah nggak kentara kayak dulu gitu ya Pak, atau bahkan mungkin bisa benar-benar diminimalisir di pemilu saat ini ya. Ya Pak, kalau tadi kan Pak Budi Atono Gendiko yang saat ini masih nunggu-nunggu nih antar caleg di masing-masing dapil. Nah, kan ini mungkin wilayahnya kecil gitu ya Pak ya, dapil ini sempat mempengaruhi nggak hubungan masyarakat dalam beragama begitu dengan beda pilihan ini? Iya, terima kasih. Jadi dengan kedewasaan masyarakat saat ini bahwa apa yang terjadi realitas di lapangan itu relatif, jadi hubungannya tetap harmonis, hubungannya tetap kondusif gitu ya, sehingga terjadi perbedaan di dalam pemilihan, bahkan hasil yang diterima pun itu menjadi bagian ya kalau kita bisa mengatakan itulah mungkin takdir kehendak yang diberikan kepada yang bersangkutan. Jadi namanya ikhtiar bisa dilakukan semaksimal mungkin, tetapi keputusan akhir kan semua tergantung pada keputusan Tuhan gitu ya. Sehingga relatif kami bisa menyatakan bahwa dari semua yang ikut terlibat di dalam pemilu ini, mereka dengan proses yang terjadi mereka menanti dengan tanpa mengedepankan emosional, tetapi lebih mengedepankan kepada kebersamaan. Ya inilah luar biasanya Kulon Progo mungkin ya Pak Budi dan juga Pak Jamil ya. Ya Pak Budi, ini Kulon Progo ibaratnya terbilang lebih aman damai begitu ya. Ini karena memang kedewasaan masyarakat dalam berpolitiknya sudah bagus, atau mungkin juga peran dari parpol, ormas dan lainnya sudah bekerja untuk mendidik mereka?
Jadi gini Mbak Puri, mungkin sebelum menjawab itu, tapi ada rangkaiannya, saya akan menyampaikan berulang-ulang pada setiap kesempatan, apapun juga, langsung ketika ketemu dengan masyarakat atau melalui media-media podcast juga sama seperti ini. Inilah yang namanya kemudian dibutuhkan sebuah kesadaran berbangsa dan bernegara. Maka kalimat itu sering kita ucap, tapi kemudian terkadang kita itu secara substansi kita kurang memahami. Jadi gini Mbak Uri, sederhananya saja ini saya selalu berulang-ulang saya biar lebih lagi pada masyarakat secara umum. Kita ini kan sebenarnya tergabung dalam sebuah organisasi nih Mbak ya. Saya sebut misalkan ormas lah, organisasi masyarakat. Ormas kita itu yang namanya ormas gede itu yang namanya NKRI ini Mbak. Ini kan organisasi milik kita nih Pak. Betul. Jadi ormas yang namanya NKRI yang kita sepakati kita dirikan tanggal 17 Agustus 1945, maka kemudian di situ ada pengurus ormas, ada anggota ormas kan gitu aja. Dan kemudian sesuai dengan aturan ADART-nya itu ada pergantian kepemimpinan. Itu ya sudah kayak gitu, kita nikmati seperti itu. Maka tapi kemudian pemahaman bahwa ini adalah organisasi kita, milik kita, oleh kita, dikelola oleh kita, ya itu yang harus kuatkan. Inilah yang namanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, tentunya bahasa kita bahwa tidak semuanya kemudian pure sing ngurusi iki kudu pemerintah. Maka keterlibatan masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan di pemerintahan itulah yang namanya berpolitik. Itu Mbak. Jadi definisi berpolitik itu yang berpolitik yang berkelas adalah keterlibatan masyarakat yang kemudian ikut berbangsa dan bernegara, itu berpolitik. Jadi kita terkadang terjebak dalam kita jangan bicara politik ya. Waduh. Padahal kita harus berpolitik dalam kehidupan sehari-hari kita. Tugasnya untuk memberikan pendidikan politik. Nah nanti kalau dijebak seperti itu, saya nggak punya ruang untuk kemudian melakukan pendidikan politik. Nah pendidikan politik memang peran secara bersama-sama partai politik dan pemerintah daerah. Maka sesuai dengan definisi di dalam peraturan perundang-undangan bahwa pendidikan politik adalah upaya memberikan pemahaman kepada warga negara agar mengetahui hak dan kewajibannya di dalam berbangsa dan bernegara. Itu sederhananya seperti itu. Sehingga kita pemahaman bahwa sederhananya saja ikut kerja bakti dalam penanganan bencana alam itu berpolitik. Ya. Dan aktivitas seperti itu berpolitik. Mengetahui tentang aturan-aturan berorganisasi ya, bernegara atau berorganisasi itu adalah berpolitik. Maka kemudian saya sebutkan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan keberadaan pemerintah kemudian sebagai unsur kontrol adalah adanya partai, itu mau tidak mau ya harus kita akui harus ada itu. Maka dalam aktivitas apapun itulah kita berpolitik. Itu yang mendasarnya ke sana, sehingga secara umum lagi kalau memang kita mengakui ini ada sebagai organisasi kita, ayo kita dukung bareng-bareng. Wong sediniati berdiri ya sudah kita pertahankan keutuhan pertahanan tentang keberadaan NKRI ini. Dalam bahasa umum lagi, kalau kemudian ada ketidaksetujuan dengan organisasi kita, ya wis metu ke organisasi NKRI ya bono nek ra setuju gitu ya, kayak gitu. Ini sebenarnya kayak gitu. Gawe organisasi dhewe nong pulo apa. itu sebenarnya. Tapi kalau kemudian kita memahami sebagai anggota organisasi kita ini, ya yuk kita sengkuyung. Bahkan kalau ada anggota organisasi kok malah membuli organisasinya sendiri, itu kan ya lucu tadi. Ya. Wong kita itu organisasi. Loh, ayo. Memang ada kekurangan. Memang ada yang belum seperti yang kita harapkan. Ayo kita berikan masukan agar kemudian jalannya pengelolaan pemerintahan ini menjadi baik. Kira-kira sederhananya kayak gitu. Apalagi ada ide mau mendirikan organisasi yang dengan nama baru, wah itu sudah bukan saatnya untuk kita bicarakan, itu sudah ketinggalan. Jadi kita hanya akan mempertahankan itu. Nah, terkait dengan pemilu ini pun menjadi hak kita untuk cara bersama-sama untuk mengelola di sana.
Kira-kira kayak gitu Pak, Mama sederhananya. Iya, jadi memang semuanya harus terlibat, tidak hanya dan ini semua juga peran semuanya sehingga kemudian bisa kondisi Kulon Progo tetap aman damai di masa pemilu ini, termasuk juga meskipun saat sekarang ini masih di ibaratnya masa-masa kritis gitu ya, nunggu-nunggu hasil ini, tapi masyarakat bisa terjaga dengan baik. Ini juga peran dari semua pihak tadi. Kalau dari Pak Jamil ini kan juga masih masa penghitungan suara, mungkin ada titip pesan ke pemuka agama atau juga mungkin ke masyarakat secara umum untuk menjaga kondusivitasnya ini seperti apa Pak? Iya, terima kasih Mbak Uri. Jadi peran semua pihak menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi diantaranya adalah unsur pemerintah, kemudian semua yang terlibat di dalam partai politik, kemudian tokoh masyarakat, lalu juga tidak kalah pentingnya adalah tokoh agama, pemuka agama. Ini memiliki peran untuk bersama-sama dengan masyarakat bagaimana kita bisa melalui proses pemilu ini sampai pada tahap akhir, nanti semua itu akan bisa berjalan dengan baik. Maka pesan-pesan sejak awal yang dilakukan oleh para tokoh ya, itu seperti kalimat sederhana, berpolitiklah sewajarnya, bersaudara sampai kapanpun gitu. Artinya ini menjadi sesuatu yang sangat penting bahwa dalam politik praktis ini kita lebih mengedepankan kepada bagaimana kita ingin memajukan bangsa dan negara untuk semuanya. Sehingga peran para tokoh agama ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Satu diantaranya karena sebuah proses, maka yang pertama bahwa siapapun yang terlibat di dalam pemilu ini kita berharap untuk bisa mengikuti proses sesuai dengan tahapan dan prosedur yang ada. Tentu tidak mengedepankan emosional, tidak mengedepankan prasangka yang buruk, dan tidak mengedepankan hal-hal yang bersifat negatif, bahkan mungkin bersifat anarkis. Semua harus dilalui sesuai dengan tahapan. Apabila mungkin ada kasus-kasus tertentu yang ditemukan oleh para pemangku kebijakan atau yang terlibat dalam pemilu ini dirasa kurang pas, silahkan sampaikan sesuai dengan jalur yang ada. Kalau memang harus melalui jalur hukum silahkan, kalau disampaikan pada Bawaslu dipersilahkan. Itu akan jauh lebih baik daripada kemudian kita melakukan gerakan-gerakan yang di luar ketentuan yang ada. Kemudian yang tidak kalah penting bahwa semua proses yang sudah terjadi itu tentu sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Artinya kita tidak kemudian menyalahkan kepada berbagai pihak, tetapi lebih cenderung untuk melakukan introspeksi diri. Kenapa kemudian tahun ini suara kami kemudian menurun? Kenapa keterlibatan masyarakat yang sudah kita sapa ternyata belum optimal? Tentu itu jadikan sebagai sebuah evaluasi diri. Jangan kemudian malah mencari titik-titik kesalahan pada pihak-pihak tertentu. Dan itu tentu dalam ajaran agama selalu dipesankan pada kita bahwa setiap saat terjadi peristiwa apapun kita gunakan sebagai introspeksi diri. Dan kemudian yang kedua, kita harus menatap ke depan bahwa perjalanan bangsa dan negara ini itu masih sangat panjang, cita-cita kita sangat mulia, dan itulah nanti peran-peran masing-masing saya pikir masih sangat banyak. Jadi peran serta dalam kehidupan bernegara tidak mesti harus melalui jalur bahwa dia harus duduk di dewan, bahwa dia harus mendapatkan porsi ini, tetapi peran-peran di semua aspek itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Saya pikir itu harapan kami, Mbak. Iya, jadi kemudian apa yang terjadi saat ini ketika masih dalam proses penghitungan, apapun hasilnya besok menjadi bagian untuk introspeksi diri gitu ya, dan bisa mengendalikan diri untuk kemudian tetap menjalankan semuanya sesuai aturan yang ada gitu ya Pak ya. Yang telah meraih suara terbanyak tidak boleh kemudian sombong, membanggakan diri, jumawa bahwa ini loh prestasi kami. Karena hakikatnya semua yang kita lalui itu pasti ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Artinya bukan hanya karena kemampuan kita gitu ya. Sebaliknya yang mungkin suaranya tidak memenuhi ekspektasi tentu tidak boleh putus asa. Peran kita dalam bernegara ini masih sangat banyak dalam kehidupan ini. Iya, itu dia. Jadi kemudian bisa mengambil hikmah positif begitu ya Pak dari semua keadaan yang ada. Tetap yang utama adalah bagaimana kita bisa merajut keutuhan bangsa. Dan pemirsa, Pak Budi Hartono dan juga Pak Wahib Jamil, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah jeda berikut.